Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayo ikhwah azani wa sallallahu jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di malam ini kita bisa melanjutkan kembali menyampaikan kajian bulanan ini, yaitu terkait dengan tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus. Pembahasan kita sekarang insyaallah bagian poin akhir dari obat penyakit hati. Di poin yang terakhir yang sini adalah poin yang ke-11. Untuk bisa menjadikan hati ini terobati, yaitu hendaklah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sebagaimana kita sering mendengarkan dan kita mungkin juga pernah sampaikan pada kesempatan sebelumnya, ini adalah merupakan inti dari ibadah. Sebagaimana Rasul bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Karena kita sebagai hamba Allah yang tugas kita adalah beribadah kepada Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka inti dari ibadah adalah doa. Oleh karena itu, maka siapa yang berdoa itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang berdoa kemudian ditujukan kepada selain Allah taala, berarti namanya syirik. Berarti dia ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ciri dari doa adalah an-nida, yaitu panggilan, memanggil. Kita berdoa kepada Allah misalkan Allahumma ya Rabbana ya Rabbi, adalah memanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya ketika seseorang itu memanggil selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun mintanya kepada yaitu para malaikat, mintanya kepada para nabi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalkan orang meminta, ya Rasulullah berilah aku kemudahan dalam urusanku. Ini adalah doa yang syirik, karena minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal doa ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang bersih ya adalah hati yang selalu bagaimanakah mengarahkan doanya itu ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Sebaliknya hati yang sakit, hati yang kotor, mereka adalah yang masih saja meyakini, mengakui ada, bahasa sekarang itu, kekuatan lain. Ada yang memiliki kekuatan lain selain Allah Ta'ala, sehingga dia minta kepada kekuatan tersebut. Apakah dia minta mungkin kepada sosok yang dianggapnya besar misalkan, atau kepada benda yang dianggapnya keramat atau sakti pada satu tempat dan lain-lainnya, maka itu semua adalah merupakan wairullah selain Allah Ta'ala. Maka siapa yang meminta kepada mereka semua adalah kesyirikan. Maka hati yang
benar, hati yang salim, hati yang selamat, ini tidaklah akan ridho ketika memintanya diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayolah ikhwah azani wa askullah, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mengobati penyakit hati kita itu ada banyak hal. Maka insyaallah pada kesempatan ini kita sebutkan, yaitu ada 4 atau 5 doa yang ada di catatan atau di buku ini. Yang pertama yaitu doa yang dinukil atau diajarkan Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwasanya kita diajari Rasulullah SAW agar berdoa dengan doa demikian: Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah. Ini tadi kita memanggil Allah, Allahumma inni as'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah. Kita mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita minta? 4 hal di dalam doa ini. Al-huda, yang pertama adalah huda, petunjuk. Wat tuqa, dan kemudian ketakwaan. Wal afafa, dan kemudian kesucian diri. Wal ghina, dan kemudian kecukupan. Maka 4 hal ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kesemuanya itu adalah bagaimanakah untuk bisa mentazkiyatun nafs, untuk bisa membersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita. Ketika kita meminta hidayah, minta huda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwasanya kita ini belum bisa selalu istiqomah di atas jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita sudah di atas jalannya, maka berarti kita harus minta juga hidayah tersebut supaya tetap berada di atasnya. Ya, sebagaimana kita setiap kali sholat mengucapkan ihdina as-siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami, tunjukkan saya jalan yang lurus. Apakah ini maknanya kita tidak berada di jalan yang lurus? Maka jawabannya tidak. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditunjukkan jalan yang lurus karena kita itu setelah diberi hidayah Allah, kita ingin tetap berada di jalan yang lurus ini, sehingga kita minta kepada Allah supaya tidak dibelokkan, supaya kita itu tidak menyimpang dari jalan yang lurus ini. Karena kenyataannya ya ikhwah azaniyatullah, orang yang dia itu misalkan melakukan perjalanan di awal sudah benar jalurnya, ketika dia tidak mengikuti arahan-arahan petunjuk itu, ketika sudah sekian jalannya ada arah belok kanan misalkan, kemudian sekian waktu arahnya belok kiri, sekian waktu agak putar sedikit misalkan, kalau dia tidak mengikuti arah itu, ya meskipun awalnya di arah yang benar, maka kemudian bisa jadi tersesat. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala untuk selalu berada di atas jalan yang lurus adalah supaya kita ini tidak belok kanan, belok kiri, karena jalannya ini lurus begitu. Dan itu ada jalan yang kanan kiri yang mengajak kita untuk belok kanan dan belok kiri. Itulah as-subul, yaitu subul syaitan, yaitu jalan-jalannya syaitan. Maka kita minta kepada Allah, ihdina as-sirat al-mustaqim, minta supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Maka ini bagaimanakah hati kita untuk betul-betul hadir ketika minta kepada Allah Ta'ala berupa hidayah ini. Wa tuqa, dan berupa ketakwaan. Kita bisa melaksanakan berbagai macam ketakwaan, semuanya asal muasalnya yang memerintahkan kita melakukan amalan adalah hati. Karena hati adalah merupakan raja, rajanya di dalam jasad kita ini. Wal afaf, dan juga kemudian kehormatan diri, kesucian diri, memiliki iffah, memiliki kesucian diri. Kita minta kepada Allah karena apa? Karena bisa jadi kita ini satu saat sudah mengetahui ini adalah merupakan kehormatan diri kita. Kita memiliki kehormatan sebagai seorang mukmin, namun kemudian di saat yang lainnya dalam perjalanan
kadang-kadang kita itu terkalahkan dengan godaan setan tadi, sehingga kita menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memiliki kehormatan atau kesucian diri. Kenapa hina? Karena kita melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah kesucian diri kita dengan cara kita terus meminta kepada Allah ta'ala. Wal ghina, dan berupa kecukupan. Maka kecukupan adalah modal utama seorang itu hidup. Kalau seorang itu menginginkan hidupnya itu katakanlah sukses, maka dia orang yang tercukupi segalanya, sukses. Kalau orang sesukses apapun tapi masih kurang, berarti dia belum sukses. Ya. Makanya tidak bisa digambarkan orang yang katakanlah kaya raya, memiliki ini memiliki itu, kemudian dikatakan itu orang yang cukup. Buktinya apa? Kalau sudah cukup, kenapa mereka masih cari tambahan? Nah, kayak inilah. Kita minta kecukupan adalah merupakan hal yang besar. Maknanya apa? Berapapun yang Allah rezekikan kepada diri kita cukup. Ya, itu adalah sesuatu yang cukup. Kita diberi rezeki yang banyak, alhamdulillah. Ya, yang sedikit pun juga alhamdulillah. Maka itu kita bisa terima dengan ikhlas, karena adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cukup, bisa kita cukupkan. Dan memang demikian ya ikhwah azani wa azakumullah. Kita mengatakan bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang dia usahakan. Maka apa yang kita dapatkan sesuai dengan usaha upaya kita. Dan Allah tahu, Allah memahami seberapa jauh usaha kita, seberapa mampu kita itu menerima hasil dari usaha tersebut. Kalau kita bicara masalah angan-angan para jamaah, maka tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Bicara masalah keinginan juga sama, tidak ada batasnya. Tapi kalau bicara kebutuhan, insya Allah ada batasnya. Maka orang yang dia itu cukup, dia itu tercukupi kebutuhannya, bukan tercukupi keinginannya. Kalau keinginannya sangat banyak, pengen apa, dapat ini, pengen itu, dapat itu, pengen yang lain, dapat ini, pengen yang lainnya. Maka ini berarti orang yang belum cukup, meskipun mungkin secara dohir rumahnya besar, kendaraannya banyak pembantu dan yang lainnya. Tapi kenyataannya dia masih nambah dan nambah. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh kaya, tidak. Tapi seberapapun bagian Allah berikan, itu kita merasa cukup dengannya. Ini yang kita minta dari Allah Ta'ala, yaitu al-ghina. Maka dengan hal itu menenteramkan diri kita. Doa yang berikutnya ya ikhwah azani wasallallahu, untuk mengobati hati. Ini doa yang sangat masyhur dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Ummu Salamah, bahwasanya Rasul mengajarkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka tsabbit qalbi, teguhkanlah hatiku, ala dinika, di atas agamamu. Ini menunjukkan bahwasanya hati kita ini dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita berdoa dengan doa ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Ini penetapan kita sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Allah itu memiliki hak untuk membolak-balikkan hati kita. Mau dibalik ke arah sini, ke arah situ, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tahu kalau dibalikkan ke arah yang katakanlah jelek, ya kita akan terjerumus ke sana. Kalau dibalikkan ke arah yang baik, kita akan bisa melakukan kebaikan. Maka kita minta kepada Allah agar tsabbit qalbi, tetapkanlah jiwa hatiku itu di atas agama. Kita minta kepada Allah SWT agar hati ini terus berada di atas agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa ini ya ikhwah azani wa azakumullah adalah doa yang penting bagi kita untuk selalu kita ucapkan setiap saat. Karena namanya hati ini berbolak-balik. Suatu saat kita berada di atas jalan yang benar dan kita bisa melakukannya,
tidak jauh dari itu kadang-kadang kita tergelincir. Maka kita kembali minta kepada Allah agar tetapkan hati kita di atas agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang senada dengan ini hadis yang sahih yang lainnya, Allahumma musarrifal qulub, atau ya musarrifal qulub, wahai zat yang juga musarrif, yaitu membolak-balikkan hati, mengatur hati ini, memalingkan hati ini. Sarrif qulubana ala ta'atik, palingkanlah hatiku ini ala ta'atik, yaitu di atas ketaatan kepadamu. Dengan dua redaksi, yang pertama ya muqallibal qulub, yang kedua musarrifal qulub. Kalau yang muqallibal qulub yaitu tsabbit qalbi ala dinik, kalau musarrifal qulub sarrif qalbi atau qulubana ala ta'atik. Nah, ini menunjukkan bagaimanakah kita hendaklah selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu berdoa kepada Allah Ta'ala agar hati kita terjaga. Hati yang sudah mungkin bagus maka menambah lebih baik lagi. Hati yang tadinya sakit agar terobati, karena kita minta obatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita menjadi sakit itu juga karena Allah takdirkan. Yang bisa membuat hati sehat, membuat hati sakit adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala agar selalu hati kita menjadi hati yang sehat. Nah, itu adalah doa yang kedua. Kemudian ketika ya lewah azani wa azakumullah, di dalam hadis yang bunyi doanya agak panjang, yaitu di dalam hadis sahih dari Imam Muslim, Imam An-Nasai, dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengajari doa Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal jubni wal bukhli wal harami wa adabil qabr. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu. Ini mohon perlindungan. Kalau tadi permintaan, ini perlindungan. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari apa? Yang pertama minal ajzi, dari sifat ajz, sifat lemah. Lemah dalam apa? Terutama lemah dalam keimanan. Jangan sampai kita itu lemah iman. Kekuatan fisik yang prima tapi imannya lemah, maka tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, meskipun jasad ini biasa saja, ya, jasad ini biasa saja, bahkan mungkin sakit, tapi ketika imannya kuat, maka itu akan membuat dia mendapatkan pahala dari Allah karena sabar. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala, yaitu dari sifat lemah, lemahnya iman, lemahnya iman. Wal kasal, dan juga dari sifat malas, dari sifat malas. Ya ikhwah azani wa'azakumullah, kasal atau malas ini merupakan penyakit yang sangat kronis, ya, penyakit yang sangat membahayakan. Karena apa ya? Karena memang inilah yang membuat seseorang itu akan sulit di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau begini malas, mau begitu malas, ya. Dan ini mungkin dalam bahasa ringannya, malas ini apa? Mereka itu tidak segera melakukan kebaikan. Disuruh ini ya sebentar, suruh ini ya sebentar, nanti dulu. Aslinya dia malas, tapi bahasanya nggak mau bilang malas begitu. Maka kita berlindung dari sifat yang malas ini. Dan ya lehwah azanikullah, sifat malas ini akan sering atau gampang munculnya, mudah munculnya. Ketika kapan? Ketika kita itu mungkin terkena yang sebelumnya, ajaz, lemah iman. Ketika iman kita lemah, maka kemalasan akan muncul, ya, kemalasan akan muncul ini. Kemudian wal jubni, dan juga rasa takut, maksudnya berlindung dari ketakutan yang tidak benar. Kalau takut kepada Allah Ta'ala wajib, tapi ketakutan dari sesuatu yang itu seharusnya tidak takut, ya. Mungkin takut dari katakanlah kegelapan, takut dari misalkan ancaman manusia,
ya, maka kita punya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung dari rasa takut ini supaya kita merasa aman, tidak takut. Walaupun mungkin sendirian kita merasa aman karena ada Allah Subhanahu wa taala. Wal bukhli, dan sifat bakhil, sifat kikir, sifat pelit. Sifat kikir, pelit ataupun bakhil. Maka ini juga merupakan sifat buruk, kita berlindung kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal harami, dan juga sifat haram yaitu pikun. Maka ini juga merupakan keburukan. Umur semakin bertambah, di akhir adalah orang yang ketika dia itu pikun. Maka kita berlindung kepada Allah dari hal ini. Dan kemudian perlindungan berikutnya wa adabil qabr. Kita berlindung dari adab kubur. Ini menunjukkan bahwasanya adanya adab kubur dan sebaliknya adanya nikmat kubur. Kalau ada adab, ada nikmat. Maka ya ikhwah azani wa'azakumullah, ini semuanya adalah bagaimanakah kita bisa menyehatkan hati kita. Kita mengenal adanya sifat lemah, kita berlindung dari kelemahan. Kita mengenal adanya sifat malas, kita berlindung dari kemalasan. Kita mengenal adanya sifat penakut, kita berlindung dari sifat penakut ini. Adanya sifat kikir, ya, pelit, kita berlindung dari hal itu. Juga haram pikun, kita berlindung darinya, dan adab kubur. Kemudian berikutnya beliau mengajarkan doa, yaitu berupa permintaan setelah berlindung. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku itu ketakwaannya, yaitu kepada nafs, ya, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Maka kita meminta kepada Allah agar jiwa kita ini diberi ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jiwa kita itu sudah memiliki ketakwaan kepada Allah taala, maka kita akan mudah untuk melakukan berbagai macam amalan kebaikan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Setelah kita minta kepada Allah taala yaitu ketakwaan di dalam jiwa kita, dalam hati kita, maka kita minta kepada Allah, wa zakkiha, ya Allah bersihkanlah, sucikanlah, ya, jiwa kita itu. Kenapa? Anta khairu man zakkaha, karena engkau ya Allah adalah sebaik-baik zat yang bisa membersihkannya, bisa mentazkiyah nafas ini, bisa membersihkan jiwa ini, bisa mensucikan jiwa ini. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah penolong dan adalah pelindung kami. Allahumma, kemudian di akhir minta perlindungan lagi. Jadi pertama perlindungan, di tengahnya permohonan, permintaan, di akhir perlindungan lagi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau kita minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, berarti sebaliknya kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu ada dua, ada yang nafi, ada yang ghairu nafi. Ada ilmu yang manfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sama-sama ilmunya, tapi ada yang manfaat dan ada yang tidak. Al ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dipastikan adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang terkait dengan syariat Allah SWT dan Rasulnya. Itu adalah ilmu nafi. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat adalah selain itu, ketika diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu yang lainnya itu bisa bermanfaat ketika kapan? Ketika itu menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebut dengan ilmu-ilmu umum. Maka ilmu umum ini kedudukannya sesuai dengan pemanfaatannya bagaimana. Kalau misalkan ada ilmu umum kemudian yang memanfaatkan ternyata adalah wasilah, sarana menuju ketaatan, manfaat. Tapi ternyata ilmu umum itu ketika mengantarkan dia kepada
dosa dan maksiat jauh dari Allah Ta'ala adalah tidak manfaat, sama-sama ilmunya. Apakah ilmu misalkan pengobatan, kedokteran misalkan, apakah itu ilmu tentang perdagangan, ilmu tentang bangunan dan yang lain-lainnya, maka ini bagaimanakah memanfaatkan ilmu-ilmu tersebut. Bahkan ada orang belajar tentang agama tapi ternyata tidak manfaat. Karena apa? Ya karena akidah yang dipelajari salah, pemahaman ibadah adalah salah, sehingga tidak bermanfaat. Maka kita berlindung kepada Allah min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tahu ya ikhwah azani wa azakullah, banyak orang-orang yang cerdas, orang-orang yang dia itu pintar, tapi kenyataannya kecerdasan dan kepintarannya itu bukanlah membuat dia itu semakin dekat kepada Allah, tapi justru kepintaran dan kecerdasannya itu membuat dia itu jauh dari Allah Ta'ala. Yang kita kenal ada satu kelompok namanya aqlaniyun, yaitu yang apa-apa itu harus masuk akal. Ya, ini orang yang cerdas, orangnya adalah orang-orang yang cerdas. Tapi ketika sesuatu diukur dengan akalnya, akhirnya ilmu yang dimilikinya yang seharusnya manfaat jadi tidak manfaat. Maka kita berlindung dari segala ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak khusyuk. Maka kita jujur ya ikhwah azani wa azakumullah, betapa sulitnya mewujudkan kekhusyuan hati, betapa susahnya kita itu selalu menjaga kekhusyuan jiwa ini. Karena apa? Ya karena tadi di doa yang Allah dikatakan ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Ya kita untuk bisa khusyuk ini tidaklah mudah, tidaklah mudah. Maka bagaimanapun kita harus berusaha supaya hati kita itu bisa khusyuk. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika, berlindung kepada Allah Ta'ala, yaitu min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, tidak melakukan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang, tidak pernah puas. Tadi kita sampaikan bahwasanya orang itu kalau punya keinginan ya tidak akan pernah selesai keinginannya. Maka ini namanya jiwa, itu namanya jiwa yang tidak pernah kenyang. Karena apa? Keinginan yang dipikirkannya. Tapi kalau dia menginginkan atau jiwanya itu mengarahkan kepada kebutuhan, ketika tercukupi sudah selesai. Dan itulah sebenarnya hidup kita ya ikhwah azani wa azakullah. Kita ini hanya untuk mencukupi kebutuhan, itu sudah cukup. Kasarannya dalam masalah makan, ya kita sehari makan cukup 3 kali misalkan demikian, atau ada yang 2 kali cukup sudah. Padahal kalau mau makan bisa jadi 5-6 kali itu bisa ya, kuat mungkin. Tapi secara umum manusia adalah 3 kali sudah cukup, ya sudah cukup. Kepinginannya mungkin masih banyak. Bahkan sebaliknya ketika dia itu cukup sebenarnya 3 kali, kemudian karena nuruti keinginan jadi 5 kali dalam sehari, ya tinggal tunggu waktu saja kapan datangnya sakit, kan begitu. Nah inilah orang-orang yang dimana dia itu tidak merasa puas karena pengen ini pengen itu. Di dalam masalah harta juga demikian. Ya, ketika kita itu diberikan rezeki Allah Ta'ala dengan harta yang kita upayakan, kita usahakan, kita cari nafkah misalkan, maka hasilnya kemudian kita itu merasa cukup, merasa puas dengan hasil tersebut. Insya Allah itu akan menjadi barokah pada diri kita. Tapi kalau kita misalkan selalu kurang, kok cuma sekian ya, padahal kebutuhan saya sekian, akhirnya mikirnya jadi ke arah apa? Ngutang, utang, ke arah utang. Dan parahnya lagi, ini adalah doktrinnya orang-orang kafir. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau hidup tidak utang itu tidak apa, nggak semangat katanya. Kalau hidup tanpa utang itu tidak ada semangat. Ini pikiran yang aneh gitu loh.
pengutang kok seneng gitu. Ya. Dan itu terjadi oleh kalau banyak ya, terutama orang-orang awam terdidik secara kontinu seperti itu. Sehingga antum melihat orang-orang semacam ini tidak pernah mereka itu katakanlah memiliki harta kemudian cukup dimiliki. Ibaratnya dia itu kemudian membeli tanah misalkan demikian, kemudian dia dapat sertifikat. Tidaklah sertifikat itu kemudian disimpan, nanti ketika dia butuh kemudian dijual lagi. Tapi sertifikat itu kemudian untuk jaminan untuk yang lainnya. Jadi utangkan, bahasanya demikian. Maka hidup yang semacam itu adalah hidup yang susah sebenarnya. Maka kita jangan terpengaruh dengan yang demikian, yang kita itu tidak pernah puas dengan yang namanya keinginan dan keinginan. Jadi kita berdoa kepada Allah, wa min nafsin la tashba, dari nafsu yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa-doa yang tidak terkabulkan. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, mengenai pengkabulan doa, maka sudah sering kita sampaikan bagaimanakah seseorang ketika dia itu berdoa, maka pada dasarnya selama doanya itu benar, itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ingatkan kembali hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, di mana dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim, yad'u bid'awatin, dia berdoa dengan suatu doa, laisa fiha ithmun, selama doanya tidak mengandung dosa, wala qati'atur rahimin, atau doanya berisi tentang memutuskan tali silaturahim. Jadi doanya benar, bukan doa yang salah, tentunya dengan keikhlasan. Illa, melainkan kalau itu sudah bebas, tidak ada dosa, tidak mengandung dosa doanya, tidak memutuskan tali silaturahim, illa atahullahu biya ihda tsalas, ya, melainkan Allah akan berikan dia yaitu salah satu dari 3 hal kemungkinan dikabulkannya doa ini. Yang pertama adalah imma ayu ajjilalahu da'watuh, bisa jadi yaitu disegerakan ijabatul doa, disegerakan pengkabulan doa. Jadi dia berdoa maka kemudian Allah mengkabulkannya. Apakah doa malamnya pagi dikabulkan, doa hari ini besok dikabulkan, doa hari ini pekan depan dikabulkan, doa hari ini tahun depan dikabulkan, intinya dikabulkan di dunia. Ini berarti disegerakan. Ini yang diharapkan oleh banyak orang ini, ya. Maka orang rata-rata memandang ijabatul doa, pengkabulan doa itu yang ini, yang awal ini. Kalau misalkan dia sudah sekian lama kok tidak diijabahi, berarti dia merasa tidak dikabulkan doanya. Ini namanya orang yang istijar, orang yang tergesa-gesa. Kenapa? Ya karena ada kemungkinan kedua. Keduanya apa? Wa imma yaddakhiruha lahu fil akhirah, bisa jadi yaitu Allah menyimpan doa itu untuk si pemilik doa ini nanti di akhirat. Jadi simpanan kebaikan untuk di akhirat, ya. Maka kita semakin banyak berdoa ya azaniyakullah, kalaupun belum dikabulkan di dunia, jadi simpanan amal soleh kebaikan di akhirat. Maka apa ruginya? Tidak ada ruginya, ya, tidak ada ruginya di dalam berdoa. Maka jangan pelit di dalam berdoa. Maka usahakan kita itu banyak berdoa. Atau kemungkinan yang ketiga, ini karena mungkin bagi orang-orang yang tidak memiliki keimanan yang baik, katakanlah orang-orang yang dia itu belum bisa membayangkan itu benar apa tidak, misalkan demikian, imannya belum kuat, maka ini harus ditanamkan tentang keimanannya kepada Allah Ta'ala. Kemungkinan yang ketiga yaitu wa imma ayyasrifa anhu minasu mithlaha,
Yang ketiga adalah dikabulkannya doa bisa jadi dia itu dipalingkan, dijauhkan, diselamatkan dari keburukan yang semisal doa kebaikan yang dia panjatkan. Namanya orang berdoa para jamaah, rata-rata itu minta keburukan apa kebaikan? Ya kebaikan namanya berdoa. Kalau dia doa untuk keburukan malah masuk larangan yang di atas tadi. Ya, selama doanya itu tidak mengandung dosa. Kalau dia doanya minta keburukan supaya celaka dan yang lainnya, ya, supaya orang lain celaka misalkan demikian, doa keburukan. Nah, maka pada asalnya itu adalah doa kebaikan. Beda lagi kalau misalkan orang itu terdolimi kemudian itu berdoa, ya ini ada kasus khusus kalau begitu. Memang da'watul madlum mustajab. Maksudnya doanya orang yang terdolimi itu memang mustajab. Ini adalah secara umum. Orang yang itu berdoa sudah berdoa dengan benar, dengan baik, bisa jadi Allah mengkabulkannya. Dia itu awalnya mau mendapatkan musibah, mau mendapatkan bahaya, ternyata Allah selamatkan dia. Ternyata Allah selamatkan dia dari bahaya atau musibah tersebut. Maka ini adalah Allah ganti, ya. Allah ganti apa yang dia inginkan berupa kebaikan, bahasanya sudah Allah catat ini kebaikan, ternyata dia akan mendapatkan keburukan, maka kemudian keburukan yang mau menimpanya itu diganti dengan kebaikan dari doanya tersebut, akhirnya tidak mendapatkan keburukan. Dan ini bahasa kita itu kita harus sering niteni itu apa? Memperhatikan, yang perhatikan. Kadang-kadang kita minta kepada Allah Ta'ala, misalkan ya Allah mudahkanlah pekerjaan saya hari ini, mudahkanlah, berilah kesehatan pada keluarga kami, ya. Maka mungkin ketika kita berdoa demikian kemudian Allah memberikan kita yaitu selamat dari mara bahaya. Berarti kalau selamat kan sehat, kan begitu. Asalnya kalau kena bahaya itu jadi sakit, ternyata diselamatkan Allah dari mara bahaya, jadi sehat, diberikan kesehatan semacam itu. Ya meskipun mungkin dia itu katakanlah tidak semakin sehat, mungkin dia agak sakit, karena sakit kemudian minta kepada Allah, ya Allah berilah kesembuhan yang cepat dan yang lainnya, ternyata enggak cepat sembuh, tapi dia ternyata tidak bertambah sakit, nah berarti kan tetap sehat gitu. Sehat seperti itu. Kalau dia tidak doa misalkan, barangkali kondisinya akan semakin drop, karena doa dia tidak jadi drop begitu. Itu semuanya harus diperhatikan. Misalkan orang ketika dia sedang rawat jalan atau mungkin dalam perawatan, dan pesannya dokter misalkan, ya kalau tiap hari harus minum obat ini dan makan ini, nanti kalau tidak akan ngefek kepada kesehatannya. Ya qadarullah ternyata lupa, tapi dia senantiasa berdoa kepada Allah supaya diberi kesehatan. Lupa tidak minum obat dan makanan tertentu yang secara teori dia itu nanti besoknya akan drop, ternyata tidak drop. Ini berarti Allah ganti dengan doa yang berupa kebaikan tadi. Ada salah satu ungkapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, supaya kita ini di dalam berdoa itu semakin yakin. Apa ucapan beliau? Ana la ahmilu hammal ijabah. Aku tidaklah begitu memikirkan tentang dikabulkannya doa. Kita pikirannya para jamaah, mungkin kita berpikir kalau kita doa, gimana ya doa saya kira-kira dikabulkan apa tidak. Yang kita pikir apa? Hasilnya. Kita berdoa, yang kita pikir apa? Dikabulkan ataukah tidak. Maka beliau mengatakan, aku tidak mikir apakah dikabulkan ataukah tidak. Walakin akan tapi ahmilu hammad doa. Tapi yang aku pikirkan adalah bagaimanakah aku bisa berdoa. Yang aku pikirkan adalah bagaimana supaya aku bisa berdoa. Jadi ibaratnya kalau kita pengen berdoa kemudian bisa berdoa, alhamdulillah. Masalah hasil bagaimana? Beliau katakan, faman alhamad doa, barang siapa Allah beri ilham kepadanya, diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, diberi kemudahan Allah Ta'ala berupa doa, dia bisa berdoa, fa innal ijabata ma'ah, karena maka sesungguhnya ijabah,
pengkabulan itu akan bersamanya. Dia pasti Allah kabulkan. Dasarnya hadis yang sebelumnya kita sampaikan akan 3 kemungkinan dikabulkannya doa. Maka ini merupakan hal yang harus kita jadikan renungan para jamaah. Kita ini seringnya itu ketika masalah doa, gimana ya doa saya ini kok tidak dikabulkan, apa gini apa begini. Yang kita pikir adalah hasilnya. Ada orang bertanya, saya sudah berdoa kok begini kok tidak dikabulkan ya. Ini kan hasilnya. Maka beliau berpesan di sini, jangan mikir masalah hasil, tapi pikirkanlah bagaimana kamu bisa berdoa. Maksudnya berdoa yang benar. Ya, berdoa yang benar. Lah kalau doanya saja nggak benar, bagaimana hasil akan muncul, kan demikian. Kalau doanya saya tidak benar, tadi di awal kita buat mukadimah, doanya ternyata apa? Ya Rasulullah. Yang dipanggil adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Rasul, ya tidak benar lah. Doa kesyirikan, ya Allah tidak akan mengabulkan. Karena doanya saja adalah salah begitu. Maka yang terakhir adalah bagaimana kita itu bisa benar di dalam berdoa. Jadi mudah Allah untuk berdoa, maka hasil pasti Allah akan berikan. Kemudian yang terakhir ya ikhwah, jadi wa'azakallah, doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang juga agak panjang doanya, dari hadis Hasan riwayat atau Broni dan juga dari yang lainnya. Beliau menyebutkan atau mengajarkan doa yang berbunyi Allahumma inni as'aluka tsabat fil amr. Ya Allah, aku mohon kepadamu as-sabat fil amr, keteguhan, kekokohan di dalam urusan. Jadi bagaimanakah kita minta kepada Allah supaya kita itu dikokohkan, diteguhkan di dalam urusan. Urusan apa maksudnya? Din, urusan agama. Seperti kita melaksanakan amaliyah kita sehari-hari, misalkan sholat 5 waktu, maka ini kita minta kepada Allah ketetapan urusan sholat kita, agar kita diteguhkan, diistiqomahkan di dalam sholat kita. Atau mungkin urusan dari yang lainnya, urusan dari agama kita ini, maka kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka tsabat fil amr. Ya Allah, aku mohon kepadamu yaitu as-sabat fil amr, keteguhan, ketetapan di dalam urusan din ini. Wal azimata ala rusdi, dan juga keteguhan atau kekokohan ala rusdi, di atas petunjuk, di atas petunjuk. Jadi kita ini di awal tadi kita katakan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, itu bukan berarti kita itu di luar jalan yang lurus. Meskipun sudah di jalan yang benar, maka kita minta ketetapan, keteguhan supaya terus berada di atas yang benar ini. Wa as'aluka mujibati rahmatik, dan aku mohon kepadamu ya Allah mujibati rahmatik, yaitu agar didatangkan rahmatmu, agar kita itu mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang mewajibkan rahmat. Artinya kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kasih sayang Allah ta'ala saat kita butuhkan. Karena apa? Karena kalau tidak mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita orang celaka. Jadi orang yang celaka, mendapatkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa azaima wa firatik, dan juga kita meminta kepada Allah agar mendapatkan ampunannya, mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa as'aluka syukra nikmatik, dan aku mohon kepadamu ya Allah agar syukra nikmatik, bersyukur atas nikmat darimu, menunjukkan nikmat itu sumbernya dari Allah ta'ala. Ketika kita mendapat, kita bersyukur kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa husna ibadatik, dan bagusnya ibadahku kepadamu. Bagusnya kita itu artinya yaitu benar ibadah kita, ya khusyuk ibadah kita, ikhlas ibadah kita. Maka ini butuh yang namanya apa? Latihan, dan latihan. Ibadah sudah kita lakukan, tapi untuk menjadi ibadah yang hasan, ibadah yang baik, yang diijabai Allah Ta'ala, yang diterima Allah Ta'ala, butuh yang namanya kekhusyuan, kesungguhan, sehingga kita mendapatkan balasan dari ibadah kita.
Dan terkait dengan hati, Allahumma wa as'aluka qalban saliman, dan aku minta kepadamu ya Allah yaitu qalban saliman, yaitu hati yang selamat, hati yang selamat, hati yang sehat. Maka sudah kita bahas panjang lebar di sebelumnya. Maka ini di dalam doa ini yang menunjukkan tentang hati, yaitu kita minta kepada Allah yaitu qalban saliman, hati yang selamat. Walisanan shadiqan, hati yang selamat dibarengi dengan lisanan shadiqan, yaitu lisan yang shadiq, lisan yang benar, yang jujur. Maka untuk bisa jujur lisan kita para jamaah ini membutuhkan juga yang namanya latihan, kebiasaan. Jangan sampai kita itu membiasakan sebaliknya, yaitu dusta. Karena sekali orang berdusta, dia akan terjerumus ke dalam dusta yang berikutnya. Keberikutnya akan melanjut ke berikutnya, itulah dusta, berantai. Ya, maka kita harus berusaha lisan kita mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, dan aku mohon kepadamu ya Allah dari kebaikan apa saja yang engkau ketahui. Mohon kepada Allah apa? Seluruh kebaikan yang Allah ketahui, karena kita tidak mengetahui. Maka kita doakan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, yaitu apa saja yang Allah ketahui hendaklah diberikan. Kita mohon kepada Allah untuk diberikan kepada kita yang itu baik untuk kita. Bisa jadi kebaikan untuk orang lain itu belum tentu baik untuk kita. Karena apa? Ya karena mungkin kemampuannya berbeda. Ibaratnya tetangga kita mendapatkan kebaikan yang berupa katakanlah harta, itu belum tentu baik untuk kita. Karena apa? Karena bisa jadi kita tidak kuat menerima rezeki berupa harta, akhirnya kita itu menjadi lupa kepada Allah Ta'ala. Maka apa yang baik menurut Allah hendaklah diberikan, hendaklah kita minta diberikan kepada kita. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang engkau ketahui. Ya, bagiku buruk maka jangan diberikan kepadaku. Tidak mampu kita untuk bisa menerima keburukan tersebut. Wa astaghfiruka lima ta'lam, dan aku mohon ampun kepada Mu ya Allah dari apa saja yang kau ketahui. Maka kita kadang-kadang tidak tahu, salah, tidak ngerti, berdosa, dan tidak istighfar. Maka kita istighfar ini secara umum. Ya Allah, ampunilah aku terhadap apa saja yang kau ketahui. Artinya kita itu kadang-kadang istighfar, kadang-kadang tidak. Dosanya terus menerus, tapi kita istighfarnya kadang-kadang saja. Itu hanya sebentar istighfar, sebentar tidak, hanya kadang-kadang saja. Maka kita mohon ampun kepada Allah atas hal ini. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau ya Allah adalah 'allamul ghuyub, yang maha tahu hal-hal yang ghaib. Ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang ghaib hanya Allah yang mengetahui. Manusia tidak mengetahui yang ghaib pada asalnya. Oleh karena itu, hal yang ghaib ini adalah dibutuhkan yang namanya keimanan. Untuk meyakini adanya yang ghaib dibutuhkan namanya keimanan. Tanpa adanya keimanan, maka orang itu tidak akan percaya dengan yang namanya yang ghaib ini. Itu orang-orang yang tadi kita katakan orang yang maunya masuk akal, susah diberikan yang ghaib, tidak bisa masuk di dirinya. Itulah ya ikhwah azani wasallallahu, bagian akhir dari obat penyakit hati. Hendaklah kita memperbanyak doa yang hubungannya dengan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa istiqomah di jalannya, dan kita bisa selalu merenungi hati kita, dan kita minta kebaikan Allah pada hati-hati kita, dan kita dijauhkan dari berbagai macam keburukan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.